Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pak Mial Bonito. Sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra lección de hoy, ¿vale? Vamos. Comparación de igualdad. Jadi, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang comparación de igualdad, atau kira-kira bahasa Indonesianya adalah perbandingan kesetaraan. Jadi yang dibandingkan adalah setara, gitu ya. Oke, misalnya kita dalam prakteknya mengatakan pohon ini sama tingginya dengan pohon yang itu, gitu ya. Jadi kan setara ya, sama tingginya. Jadi tidak ada yang lebih atau kurang dari keduanya. Mereka derajatnya sama. Nah, itu kalau kita dalam bahasa Spanyol nanti diungkapkan dengan rumusan atau apa namanya, guidance seperti ini, tan titik-titik como, ya. Nah, untuk sekarang yang kita perbandingkan kesetaraannya adalah sifatnya itu ya, kata sifatnya itu atau kata keadaannya. Oke, nanti pakai tan titik-titik como. Nah, titik-titik ini nanti bisa diisi dengan apa namanya, adjektif yang kita perbandingkan kesamaannya itu. Jadi misalnya tadi itu pohon ini sama tingginya dengan pohon itu. Nah, nanti pakai rumusan ini ya. Misalnya este árbol, misalnya ya, este árbol es tan, nah tinggi kan, alto, alta. Este árbol es tan alto, nah di sini diisi dengan tingginya yang diperbandingkan itu. Este árbol es tan alto como ese árbol. Jadi pohon ini sama tingginya dengan pohon yang itu, ya. Alright. Kalau mau detailkan lagi, maka rumusannya itu bisa dituliskan lebih detail ini, yaitu subjek diikuti dengan ser atau estar, ya, salah satunya, nanti kemudian diikuti dengan tan, seperti ini tan titik-titik como, seperti tan como, ya. Realnya begini, misalnya kita mengatakan memperbandingkan dua orang yang sama derajatnya, ya. Ardi misalnya ya, sama pintarnya, gitu ya, pintarnya, atau boleh sama rajinnya dan sebagainya, apapun yang mau diperbandingkan kesetaraannya itu. Ardi sama pintarnya dengan hari, gitu ya, misalnya ya, hari, dan ini hari, nah, hari. Ardi sama pintarnya dengan hari. Tuh, Ardi sama pintarnya seperti hari, sama aja. Nah, ini kalimat seperti ini kita menggunakan secara detailnya rumusan ini. Coba, subjeknya kan Ardi ya. Kita tuliskan Ardi sebagai subjek, ya, terus Ardi ya. Ardi, kemudian tambah ser atau estar. Nah, ini malah Ardi is. Kalau bahasa Inggrisnya Ardi is as clever atau as intelligent as, gitu ya. Jadi Ardi is, ada B-nya itu, yaitu ser dalam itu. Jadi Ardi, nah, S, nah ini B-nya ser ya, untuk Ardi adalah S. Jadi Ardi S tan, kan ikuti tan itu, kemudian datanglah tan titik-titik, itu apa yang diberanikan tadi, pintarnya kan, inteligente. Jadi Ardi es tan inteligente, ya. Ardi es tan inteligente, ini tan inteligente, como, ya kita gitu, como di bawah aja ya, sebenarnya. Como hari.
atau siapapun namanya, ya. Jadi ini Ardi es tan inteligente como Hari. Kalau kita perhatikan kalimat ini kan mengikuti rumusan yang ini. Mana subjeknya Ardi, mana share atau star-nya, ini S ini adalah share. Jadi star tidak dipakai dalam ini. Share-nya S. Tan-nya mana? Ini tan. Nah, titik-titik ini yang diperbandingkan, yaitu tentang pintarnya, itu inteligente. Terus komonya mana? Ini komo, ya tentu selanjutnya Hari atau siapapun, Bambang, Ridwan dan sebagainya. Jadi Ardi es tan inteligente como Hari itu bahasa Indonesianya Ardi sama pintarnya dengan Hari, atau Ardi sama pintarnya seperti Hari, atau juga Ardi sepintar Hari, sama saja, itu maknanya, ya. Nah, ini satu contoh perbandingan kesetaraan. Jadi antara kedua pihak itu sama derajatnya, tidak ada yang melebihi satu sama lainnya. Inilah maka disebut comparación de igualdad, atau perbandingan kesetaraan, atau perbandingan dari suatu kesetaraan, ya. Nah, ini sudah satu contoh. Kita ambil contoh lagi, ya. Misalnya ini sudah bisa dihapus, nanti kita lihat di videonya lagi. Kita membahas tentang kesetaraan. Misalnya perempuan, seorang perempuan, ya, Maria, misalnya sama, ya, sama cantiknya, ya, sama cantiknya, atau secantik, gitu, ya. Maria sama cantiknya seperti siapa? Misalnya Maria sama cantiknya seperti ini, seperti misalnya aja lah Rismawati. Jadi ada dua wanita yang sama-sama cantiknya. Ini termasuk dalam perbandingan kesetaraan, karena antara keduanya setara itu tingkatan cantiknya, gitu. Jadi Maria sama cantiknya seperti Rismawati. Ini diungkapkan seperti ini lagi, ya, dengan rumusan ini aja. Subjeknya mana? Maria, ya. Ini yang subjeknya kan Maria, ya. Itu saja Maria. Subjeknya Maria. Ini share-nya kan dalam bahasa Inggrisnya Maria is, kan? Maria is as beautiful as Rismawati, kan gitu. Maria is as beautiful as Rismawati. Jadi ini yang diperbandingkan adalah kecantikannya. Jadi is-nya share, tetap lagi Maria S, ya. Ini mewakili share-nya itu untuk Maria, ya. Ingat dulu kita sudah belajar mengenai share, kata kerja bantu share yaitu be dalam bahasa Inggris, yang untuk konjugasinya lengkapnya share itu kan soy RSS somos soy son. Soy RSS, nah diambil S itu karena untuk orang ketiga tunggal, untuk L, Ea dan Usted. Nah, ini Maria S, ya. Bukan Maria soy, kalau soy itu untuk saya, kalau Maria itu kan seperti Eya, jadi Eya S, ya. Maria S, udah pakai. Nah, tannya ya ikuti, tekan ditekan. Tan, nah tan apa? Kan tentang cantiknya, cantik, kata cantik itu kan bonita, bella, hermosa, ya. Maria es tan bonita. Ya, jadi yang diisikan sini cantik itu adalah bonita. Nah, diikuti dengan como. Terus siapa yang diperbandingkan dengan Maria adalah Rismawati, ya, boleh aja. Como di bawah aja supaya jelas. Rismawati. Tuh. Jadi Maria S tan bonita como Rismawati. Kalau diperhatikan kalimat ini, ya, kan mengikuti rumusan ini. Jadi subjeknya mana? Maria. Share-nya mana? S. Jadi S-star belum dipakai karena yang dipakai share ini salah satunya, ya. Kemudian tan-nya mana? Tan. Nah, yang diperbandingkan titik ini kan yang adjektifnya, yaitu cantik, yaitu bonita.
Komo tetap Komo. Nah, satu pihak yang diperbandingkan adalah Rismawati dibandingkan dengan Maria. Dan sama derajatnya, maka dikatakan Maria es tan bonita como Rismawati. Nah, kalau pada pelajaran sebelum episode ini, yaitu pada episode 80, kita justru membahas tentang comparación de desigualdad. Jadi perbandingan komparatif yang yang tidak sama derajatnya. Andai kata ini dikatakan, cuma mengingatkan lagi sedikit, kalau kata Maria lebih cantik gitu daripada gitu ya Rismawati, nanti kan Maria es mas, tadi waktu yang pelajaran yang terakhir ya, Maria es mas bonita ke Rismawati. Itu kalau perbandingan ketidaksetaraan ya, yang kita bahas atau pelajari pada episode 80. Nah, kita kali ini membahas tentang perbandingan kesetaraan, yaitu dengan menggunakan kata tan titik komo gitu ya. Dan lebih lengkapnya rumusan itu seperti ini. Ikuti rumusan ini maka benar. Maria sama cantik seperti Rismawati, atau Maria sama cantiknya boleh ya. Maria sama cantik seperti Rismawati, atau boleh kalau ini mau diikuti boleh, nggak apa-apa. Maria sama cantiknya seperti gitu ya Rismawati, apa-apa. Saya perbaiki lagi, bisa diikuti. Oke, nah ini Maria es tan bonita como Rismawati. Jadi sudah dua contoh yang kita berikan pada pembahasan comparación de igualdad atau perbandingan kesetaraan. Jadi membandingkan dua hal atau dua pihak yang sama derajatnya. Oke? Nah, karena mengenai perbandingan ini ada beberapa tipenya ya, ada perbandingan kesamaan, ada perbandingan yang berbeda, dan ada perbandingan yang menyatakan paling gitu. Nanti, kita pelajari dalam episode-episode yang berbeda supaya tidak terlalu panjang ya, dan juga supaya konsentrasi kita tidak terbelah dengan mempelajari beberapa hal dalam satu episode gitu ya. Jadi ini konsentrasi kita tentang perbandingan kesetaraan untuk kali ini. Nah, mudah-mudahan bisa diikuti dan dipahami. Ya, terus sementara waktu, kalau dianggap bermanfaat, tolong jangan lupa di like ya, dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe ya. Pak Mi appreciate kalau ada yang tidak keberatan untuk subscribe, dan selalu Pak Mi jelaskan, subscribe itu tidak memerlukan biaya. Subscribe hanya mempermudah kita untuk mengakses kembali program atau channel yang kita subscribe itu ya, jadi tidak memerlukan biaya. Dan bagi yang mempunyai pertanyaan, bagi mungkin ada yang kurang jelas belum memahami gitu, silakan tanyakan atau tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Selama ini setiap ada pertanyaan di kolom komentar, biasanya selalu Pak Mi jawab ya. Jadi manfaatkan kolom komentar itu untuk bertanya. Oke, akhirnya Pak Mi ucapkan terima kasih. Sampai nanti. Muchas gracias. Hasta luego.